suaranya. Recording vlog yang saya speed kepala sekolah menit 3, 2, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita copot dulu masker ya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah kita kedatangan tamu yang istimewa, yakni Bapak Kepala Sekolah SMK Yaspip Cibuaya dengan Pak Haji Saifur Rahman. Aplaus untuk Pak Haji Saifur Rahman. Gimana Pak, kabar yang sehat? Oke, alhamdulillah. Oke, kita Baik-baik sehat saja. ya. Siap. Kita santai nih pagi ini Pak. Oke. Gak Kita sibuk buka dulu nih. maskernya. Iya. Gak sibuk hari ini Pak? Alhamdulillah enggak. Berarti kita siap ya. Kita ngobrol-ngobrol sejenak Oke. tentang bagaimana SMK Yaspip. Yaspip Cibuaya yang Bapak pimpin. Ngomong-ngomong nih, bicara dengan SMK Yaspip Cibuaya, kita perlu tahu dong, apa sih SMK Yaspip Cibuaya itu? Silakan Bapak. Oke ya. Selamat pagi rekan-rekan dan teman-teman dan seluruh siswa-siswi di Cibuaya khususnya. Berbicara SMK Yaspip, SMK Yaspip itu adalah salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Faridiyah atau Yaspip Cibuaya yang berdiri sejak tahun 1984. Ada Madrasah Ibtidaiyah, ada Madrasah Sanawiyah Al-Faridiyah Cibuaya, lalu dalam perkembangannya muncul RA atau TK ya. Selanjutnya di tahun 2012 di bawah pimpinan pengurus baru, Ketua Yaspip yang baru Bapak Haji Edi Mulyadi, dalam 2 tahun perjalanannya beliau merintis ingin mendirikan SMK dengan dasar pertimbangan di Kecamatan Cibuaya itu belum ada sekolah menengah, sementara lulusan setiap tahunnya di Kecamatan Cibuaya cukup banyak. Dan yang kedua mungkin dasarnya adalah karena banyak sekali lulusan SMP, MTS yang tidak bisa melanjutkan karena jarak sekolah yang terdekat dari SMK itu mungkin ada di Pedes, ada di Rengas Dengklok. Nah, atas dasar itu banyak orang tua yang kesulitan di masalah biaya ongkos harian. Akhirnya Yaspip mendirikan SMK Yaspip Cibuaya pada tahun 2012. Gitu Pak ya. Jadi sejarah singkatnya itu karena emang dasar kebutuhan masyarakat sekitar Cibuaya yang membutuhkan sekolah, terutama anak-anak muda yang punya skill tapi tidak menjurus, maka diadakanlah sekolah kejuruan. Baik, untuk selanjutnya kira-kira apa sih yang membuat masyarakat itu tertarik ke SMK Yaspip? Ada program apa saja di SMK Yaspip Cibuaya itu Pak, sehingga anak-anak lulusan SMP MTS itu tertarik ke SMK Yaspip Cibuaya? Ya, oke ya. SMK Yaspip itu saya awali berdiri di tahun 2012. Alhamdulillah sampai sekarang perjalanannya udah hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Dan SMK Yaspip itu awalnya hanya memiliki dua jurusan, yaitu jurusan teknik sepeda motor, sekarang berubah menjadi teknik bisnis sepeda motor, dan teknik komputer jaringan. Nah, di awal pendirian SMK Yaspip tahun 2012 itu hanya ada 2 jurusan. Nah, dalam perkembangannya di 2 tahun dalam perjalanannya kita mengembangkan lagi jurusan-jurusan yang sangat diminati oleh calon siswa, yaitu jurusan teknik kendaraan ringan dan jurusan multimedia. Alhamdulillah dalam perjalanannya disambut baik, sehingga yang awalnya siswa SMK Yaspip itu hanya sekitar 150, saat ini sudah mencapai 500 lebih siswanya. Dan kita banyak sekali program-program yang ditawarkan, yang mudah-mudahan dengan hadirnya SMK Yaspip Cibuaya bisa menjawab tadi tuh permasalahan orang tua yang kesulitan masalah biaya sehari-hari untuk transport. Dengan adanya SMK Yaspip di Cibuaya, minimal permasalahan itu bisa diminimalisir lah, bisa menjadi jawaban orang tua, sehingga orang tua lebih semangat lagi untuk melanjutkan pendidikan anaknya khusus di Cibuaya dan sekitarnya. Mungkin itu dasar alasan dan kenapa harus memilih SMK Yaspip, ya itu. Banyak jurusan yang ditawarkan. Oke.
Baik Bapak, untuk 4 program yang tadi ditawarkan ada TSM, ada TKJ, ada TKR dan multimedia ya. Tadi yang Bapak jelaskan. Hari ini cukup cerah juga Pak ya. Jadi kita sedikit gerah nih. Gerah. Iya. Dan alhamdulillah punya ini Pak ya. Fasilitas-fasilitas untuk menunjang 4 jurusan tersebut udah lengkap semua kira-kira Pak. Ya. Ya. Berarti kita berbicara sarana nih ya. Iya. Sarana yang dimiliki oleh SMK Yaspip, alhamdulillah. Kalau saya perhatikan dari awal pendirian SMK Yaspip, karena program awal kita adalah untuk melengkapi sarana dulu. Ya, prioritas kerja kita adalah untuk melengkapi sarana, karena sehebat apapun sekolah, tujuan sekolah ingin memiliki lulusan yang kompeten, yang berkualitas. Kalau tidak didukung oleh sarana, kayaknya agak sulit gitu ya. Makanya di awal kinerja saya mungkin sebagai kepala sekolah langsung fokus ke sarana. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memiliki laboratorium komputer yang sudah representatif, ada bengkel TKR dan TSM yang sudah cukup baik, memadai. Ada sarana olahraga, ada ya sarana olahraga, lapang yang representatif, ada tempat ibadah ya. Yang paling unik itu di sini adalah panggung Nah permanen. itu ya, ada panggung yang mungkin ini terbesar di Kabupaten Karawang. Iya. Terbesar di Kabupaten Karawang, panggung seni budaya dan kreativitas siswa yang insya Allah lah cukup bisa memadai dalam rangka menunjang supaya tadi lulusan kita lebih berkualitas gitu lah, dengan ditunjang oleh sarana prasarana yang baik dan memadai. Mungkin itu. Oke. Kita udah berbicara 4 jurusan, udah berbicara fasilitas pendukung. Nah, kira-kira SDM, sumber daya manusia ataupun staf pengajar guru-guru yang ada di SMK Yaspip Cibuaya itu seperti apa Pak? Oh, berarti Dewan Guru dan Iya. pegawainya lah ya, Tendik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya di SMK Yaspip. Alhamdulillah, saya melihat dan saya memprioritaskan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMK Yaspip. Saya melihat dari usia dulu lah ya, itu rata-rata itu di bawah usia 35 tahun. Jadi cukup muda, cukup fresh, segar. Hanya beberapa orang guru saja yang usianya lebih dari 35 tahun ya. Rata-rata di usia produktif sekali gitu, baru lulus. Nah, itu dari guru. Terus dari lulusannya alhamdulillah juga dari perguruan tinggi universitas yang cukup baik lah di Jawa Barat ataupun di Karawang. Dan kebetulan juga kita menerima guru yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, jadi matching dengan lulusan yang ada dengan yang kita butuhkan. Jadi insya Allah lah dari daya dukung untuk SDM atau guru dan pegawai SMK Yaspip seger-seger lah, tenaga muda, Ya, fresh. tenaga muda, fresh semua ya. Jadi mudah masuk tuh penyampaiannya ke anak-anak muda, terutama anak lulusan SMP sama MTS. Oke, baiklah Pak. Sekarang ini kan masa-masanya penerimaan anak didik baru nih. Ya, PPDB tahun 2021 pada masa pandemi ini tentunya banyak kendala yang dihadapi dan pasti mempunyai teknik untuk menjaring siswa-siswi baru. Itu gimana Pak caranya SMK Yaspip Cibuaya? Nah, ya, ini jadi jadi permasalahan bagi sekolah semuanya ya. Se-Indonesia. Ya nggak tahu, mungkin se-Indonesia juga gitu. Khususnya sekolah swasta nih ya. Sekolah swasta kan apalagi di kita. Jadi bagaimanapun situasinya tetap orang tua masih lebih memilih sekolah negeri. Jadi untuk sekolah swasta, untuk urusan PPDB, kalau kita tidak gencar-gencar atau tidak punya strategi-strategi khusus atau promo-promo khusus yang kita tawarkan ke calon siswa atau ke orang tua wali siswa, ya kita bisa ketinggalan. Apalagi pada masa pandemi seperti ini gitu kan ya, dimana kita tahu bahwa sekolah masih daring, masih online. Kita datang kunjungan ke SMP, MTS, di situ tidak ada siswa, ya mau tidak mau kita harus cari strategi lain bagaimana caranya supaya informasi PPDB SMK Yaspip tetap sampai ke siswa dan orang tua, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dan salah satu alternatif pilihan mereka lah yang mau melanjutkan ke sekolah menengah.
Ya cara yang kita gunakan sederhana sekali sih ya, karena di sekolah tidak ada siswanya ada di rumah, ya berarti kita mau tidak mau harus datang ke rumah Iya. untuk menyampaikan promo PPDB kita. Rela terjun ke Iya, lapang door to panitia itu door, sendiri. ya. Door to door, dari pintu ke pintu. Ya pada dasarnya kita ingin tujuan akhirnya bahwa semua lulusan SMP, MTS bisa melanjutkan lah, intinya ke sana. Sesuai dengan tujuan yayasan kan ya, untuk bisa menjadi salah satu pilihan sekolah yang bisa menampung semua lulusan SMP MTS yang ada di Cibuaya dan sekitarnya, Kecamatan Cibuaya, supaya bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, ke sekolah menengah. Jadi berbagai cara tetap kita laksanakan. Ya salah satunya tadi door to door. Terus kita juga punya promo-promo ya. Alhamdulillah daya dukung yayasan juga, Brosur, media iya, sosial. daya dukung yayasan terhadap ya lulusan SMP MTS supaya bisa melanjutkan juga bagus. Salah satunya mengeluarkan promo bebas biaya pendidikan atau SPP untuk yatim gitu kan. Yatim. Selama 3 tahun sekolah di Full. SMK Yaspip. Sampai lulus, Mas. Sampai lulus mudah-mudahan. Nah, itu akan salah satu bentuk daya dukung dari yayasan yang bersinergi dengan program SMK Yaspipnya gitu kan. Yang berprestasi gimana tuh, yang juara Nah, ranking 1 itu gimana itu? Itu juga termasuk promo kita yang sudah lama kita laksanakan ya, dari tahun ke tahun tidak kita hilangkan. Kita apresiasi terhadap siswa SMP MTS yang berprestasi di SMP MTS. Dari sejak SMP MTS kelas 3 pun dapat itu. Iya. Jadi ketika mereka berprestasi di SMP peringkat 1, 2 sampai dengan 3, ketika mereka mau melanjutkan ke SMK Yaspip, kita apresiasi dengan membebaskan sama biaya pendidikan atau SPP. Yang untuk peringkat 1 kita bebaskan selama 12 bulan. Demi menjaring Iya. bibit unggul itu Iya. ya. Peringkat 2-nya 6 bulan, peringkat 3-nya 4 bulan kita bebaskan SPP-nya. Dan bila mana prestasinya berlanjut di SMK ya terus bisa mempertahankan prestasinya, ya kita bebaskan terus sampai 3 tahun sampai mereka lulus. Sampai Ya, itu salah satu bentuk apresiasi kita terhadap siswa berprestasi mulai dari SMP sampai dengan di SMK-nya sendiri. dari SMK sendiri. Ya. Oke, baiklah Bapak. Bahkan ada promo tambahan khusus Oh, ya, iya? kita Oh, bagi ada lagi? iya, siswa yang bukan yatim tapi ada keinginan yang besar dari anaknya untuk melanjutkan, cuma orang tuanya terkendala biaya pendidikan, ya mungkin bisalah ngobrol 4 mata dengan saya, kepala sekolah. Kembali ke 4 mata. Iya. Udah kayak acara tuh. Ada aja. obrolan-obrolan khusus ya, karena kita mengapresiasi siswa yang punya keinginan besar untuk Iya. sekolah tapi terkendala oleh Biaya. orang tua. Nah, ini kan sayang kalau tidak bisa kita Iya. tampung, kita akomodir. Itu seperti itu. Kita perlu informasi nih Pak. Sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Gitu. Bagaimana para lulusan calon lulusan SMP MTS mau masuk ke SMK Yaspip itu gimana caranya nih? Sedangkan posisi Ramadan. Itu gimana? Iya, sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan, sementara program kegiatan PPDB-nya juga masih berjalan ya. Jadi selama bulan Ramadan pun insya Allah kita masih buka pendaftaran. Kita masih buka pendaftaran online ataupun offline atau datang langsung ke sekolah, kita masih melayani. Kita buka dari jam 8 sampai jam 2 untuk bulan Ramadan. Silakan lebih baik datang saja langsung ke sekolah supaya mendapat informasi yang lebih jelas. Jadi walaupun puasa, PPDB tetap buka, tetap jalan. Dan itu ada penerimaannya. Ada. Maksudnya panitianya standby terus. Standby, insya Allah standby. Kita di Ramadan cuma libur awal Ramadan lah, cuma 1, 2, 3 hari kita libur. Selanjutnya selama 2 minggu lebih selama Ramadan kita tetap standby hadir dari Senin sampai Sabtu di sekolah. Seperti itu. Oke. Demikianlah wawancara ataupun podcast daripada Kepala SMK Yaspip Cibuaya yang sangat luar biasa bisa meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat padat pada kesempatan kali ini. Dan kita tutup dengan kita mengucapkan selamat Ramadan dulu ya. Ramadan, ya. Oke, saya mewakili dari SMK Yaspip Cibuaya kepada seluruh umat muslim se-Indonesia, wabil khusus di Kecamatan Cibuaya dan sekitarnya, wabil khusus untuk calon siswa-siswi SMK Yaspip. Kami SMK Yaspip mengucapkan selamat
menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik dari puasa tahun yang lalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, akhir kata kita tutup. Allahumma fiqh al-mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.